Pada hari Selasa, tanggal 19 September tahun 2023, kami berempat pergi ke salah satu dusun di desa Gadingrejo, yaitu Dusun Bonsari. Kami datang untuk menggali informasi sejarah tentang Bonsari. Bonsari mempunyai banyak cerita mistis. Seperti apa itu Bonsari? Yaitu sebagai berikut. Bonsari merupakan salah satu dukuh yang terdapat di Dusun Sigaing, Desa Gadingrejo. Dulunya dukuh ini sebuah hutan belantara, tempat tinggal makhluk halus seperti jin, setan, dan beberapa kodam Pangeran Diponegoro. Dengan seiring berjalannya waktu, datanglah seorang alim bernama Muhammad Samudi ke hutan belantara tersebut. Beliau datang atas perintah Mbah Syahrowardi. Karena beliau seorang alim, maka semua makhluk halus pun takut kepada Mbah Samudin ini. Kemudian beliau mendirikan pesantren. Sebelum beliau datang ke hutan tersebut, beliau adalah salah satu murid dari pesantren Gading Solotigo Mbah Hasyim. Kemudian beliau jalan kaki ke Banyuwangi untuk menambah ilmunya. Merasa sudah cukup, beliau pulang dan mendirikan musola di Bondalem Wetan, yang kemudian menjadi tempat menimba ilmu dari semua penjuru Sarwodadi atau Gadingrejo ini. Al-Wali Syekh Syahrowardi menyuruh Mbah Samudin pindah ke hutan belantara yang konon katanya mempunyai kisah mistik Jalmo Moro Jalmo Mati, yang mempunyai arti siapa yang datang ke sini akan mati. Beliau juga menyuruh untuk mendirikan pesantren. Kemudian Mbah Sahro memberi nama Bonsari. Bon artinya kebun, dan sari yang artinya ramai. Kelak tempat ini akan menjadi tempat yang ramai. Mbah Samudin akhirnya menetap dan dikaruniai dua orang putra yang bernama Mbah Hamami atau Sun Haji dan Mbah Bahir atau Syaifuddin. Kemudian pesantren tersebut berkembang pesat. Namun sayangnya Mbah Samudin ini meninggal dunia saat waktu muda karena beliau disantet oleh seseorang. Sebelum beliau wafat, beliau sudah menitipkan putra pertamanya ke Mbah Samsudin di Dusun Kramat, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Mbah Hamami ini seorang yang pekerja keras dan giat belajar, sampai-sampai dianggap keluarganya oleh Mbah Samsudin, yang kemudian dinikahkan pada saat dewasa dan kembali lagi ke Bonsari, yang kemudian dikaruniai 7 putra. Salah satu yang menjadi penerus Mbah Hamami sekarang ini adalah Bapak Zainal Mahali. Sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu ditemukannya makam para leluhur zaman penjajahan Belanda. Di antaranya Mbah Kiai Jamsari, Mbah Abdul Manaf, Mbah Abdul Rauf, Syekh Abdurrahman, dan lain-lain. Makam ini ditemukan melewati masuknya roh Mbah Kiai Jamsari ke raga putra Pak Mahali. Mbah Kiai Jamsari merasa tidak dihormati dan dihargai oleh Pak Mahali karena makamnya dijadikan perkebunan. Akan tetapi perkebunan itu akan dibangun tower.
Kemudian Mbah Kiai Jamsari memasuki raga putra Pak Mahali dan berkata, "Di sini kepalaku dan di sini kakiku." Kemudian kembali ke asalnya. Beliau memasuki raga putra Pak Mahali ini tidak hanya satu kali, namun beberapa kali, dan selalu berpesan, "Anak cucuku, jangan sampai musyrik." Beliau juga berpesan bahwa ada cemekti atau cambuk yang akan keluar dari sumber mata air di daerah pemakaman jika sudah memasuki Perang Dunia Ketiga, dengan alasan agar anak cucunya tidak musyrik. Cemekti itu akan keluar dengan sendirinya. Pak Mahali juga sudah pernah melihat cemekti tersebut. Cemekti itu mempunyai warna yang bagus seperti kembang api, dan pernah melihat juga tongkatnya Mbah Jamsari. Dahulu Mbah Jamsari selalu bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat yang sekarang sudah menjadi sumber mata air yang tidak ada habisnya. Konon dulunya sumber mata air itu bisa digunakan untuk gorah atau memerindah suara. Pak Mahali juga masih menyimpan kitab Al-Barjanji milik kakeknya, yaitu Mbah Samudi. Dan sekarang Bonsari sudah ramai penduduk, dan makam para leluhur pun sudah dijaga dengan baik oleh Pak Mahali, dan banyak peziarah yang datang. Akan tetapi pada waktu malam sekitar jam 3, Pak Mahali juga selalu mengingat pesan Mbah Jamsari bahwa setiap ada peziarah jangan pernah tidak menjamunya. Dan sampai sekarang makam-makam dan peninggalan-peninggalan selalu dijaga dengan baik, dan masyarakat selalu mentawasuli Al-Fatihah kepada arwah-arwah yang sudah meninggal. Terkadang di area makam mengeluarkan bau yang sangat wangi yang entah datangnya dari mana. Begitulah cerita Dusun Bonsari, RT 1 RW 11, Dusun Sigaeng, Desa Gading Rejo, Kepil, Wonosobo.